Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hadis Taklifi dan bersama anggota rekan-rekan saya. Yang pertama ada Indra Sulistia, yang kedua ada Iksan Maudiansyah. Nah, di mana kami kali ini akan membahas atau menganalisis kasus pelanggaran kode etik Ibda Rudi Soik dalam perspektif kode etik kepolisian. Latar belakang: pada Rudi Soik, seorang anggota Polri aktif dalam mengungkapkan dugaan praktik mafia BBM di wilayahnya. Namun, upaya pemberantasan korupsi ini justru berujung pada pemecatan. Pihak kepolisian beralasan bahwa tindakan Rudi melanggar kode etik profesi. Terus kita memasuki analisis kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian bertujuan untuk menjaga martabat dan profesionalisme anggota Polri. Beberapa poin penting dalam kode etik yang relevan dengan kasus ini antara lain: yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan umum. Seorang anggota Polri haruslah selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tindakan Rudi dalam membongkar mafia BBM sejatinya sejalan dengan prinsip ini. Yang kedua, menjalankan tugasnya dengan profesional. Anggota Polri harus menjalankan tugasnya dengan profesional, hadir dan bertanggung jawab. Tindakan Rudi dalam melakukan penyelidikan juga dapat dianggap sebagai bentuk profesionalisme. Yang ketiga, menjaga nama baik Polri. Anggota Polri harus menjaga nama baik institusi. Namun dalam kasus ini justru tindakan Rudi yang berpotensi merusak citra Polri, yaitu praktik mafia di internal kepolisian. Dan terakhir, keempat, yaitu tidak menyalahgunakan wewenang. Anggota Polri dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Tuduhan pelanggaran kode etik terhadap Rudi terkait dengan penggunaan berekspresi pada lokasi yang dianggap tidak relevan. Apakah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan pengungkapan kasus mafia BBM? Pertanyaan kedua yang muncul adalah, bagaimana seharusnya kasus ini ditangani? Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan perbaikan internal. Alih-alih memecat Rudi, Polri seharusnya memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada anggota yang berani membongkar praktik korupsi. Selanjutnya, pelanggaran kode etik kepolisian Ibda Rudi Soik. Yang pertama, etika kepribadian. Melakukan tindakan yang tidak profesional dan dapat merugikan reputasi institusi polisi. 2. Etika kenegaraan. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar hukum dan etika nasional, seperti memasang garis polisi tanpa bukti kejahatan. 3. Etika hubungan dengan masyarakat. Melakukan tindakan yang dapat membuat masyarakat kehilangan percaya diri terhadap lembaga keamanan. Pelanggaran hukum yang dilanggar oleh Ibda Rudi Soik yakni yang pertama yaitu pasal 13 ayat 1. Aturan yang melanggar anggota polisi melakukan tindakan yang dapat merugikan reputasi institusi polisi. Kemudian pasal 14 ayat 1 huruf B. Aturan yang melanggar anggota polisi melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B dan C. Aturan yang melanggar anggota polisi melakukan tindakan yang dapat merugikan publik dan melemahkan integritas institusi. Kemudian pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Implikasi moral dari kasus ini sangat signifikan. Pemecatan Rudi Soik tidak hanya menghilangkan status individu yang tekun dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga mengancam integritas sistem kepolisian secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum, kritik terhadap prosedur yang digunakan dalam sidang kode etik menunjukkan kebutuhan reformasi dan sistem hukum kepolisian Indonesia. Reformasi ini harus termasuk membuat prosedur yang lebih transparan, objektif, dan tidak diskriminator. Jadi, kesimpulan dari kasus Ibda Soik ini yaitu kasus pelanggaran kode etik Ibda Rudi Soik tidak hanya tentang pelanggaran teknis, tetapi juga tentang bagaimana sistem kepolisian digunakan untuk menghandle konflik kekuasaan dan korupsi dari perspektif critical legal studies dan perspektif etika kepolisian. Kita harus mempertanyakan legitimasi prosedur dan yang digunakan implikasi moral dari keputusan tersebut.
Relevansi kode etik dalam menjaga martabat dan profesionalisme anggota Polri harus diperbaiki dengan membuat prosedur yang lebih transparan dan objektif. Dan analisis kasus Ibda Rudi Soik ini yaitu menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik kepolisian dapat memiliki dampak yang signifikan, termasuk pemberhentian dari jabatannya. Lebih lanjut, pelanggaran tersebut melibatkan etika kepribadian, kenegaraan, dan hubungan dengan masyarakat yang semuanya harus dipertahankan dalam menjalankan profesi kepolisian.